Karena yang dipanggil 3 orang yang mendapatkan surat kuasa di tahap penyelidikan itu, di antara bertiga itu hanya saya dan Rasa Mala. Jadi Donald Faris tidak masuk dalam surat kuasa tersebut. Sekali lagi kapasitasnya bukan sebagai kuasa hukum ataupun advokat ya. Jadi nanti kami akan konfirmasi terkait dengan dokumen-dokumen dimaksud. Kalau kita bicara apa yang dinilai oleh publik, akhirnya kan gini, pemberantasan korupsi itu kan nggak lepas dari framing di publik, karena ini kan politik. Syahrul Yassin Limpo dan dugaan kasus korupsi di Kementan. Pengamat desak jangan tebang pilih. KPK tegaskan tidak ada unsur politik. Pak Mentan ya, pada tahap penyelidikan kami menerima kuasa dari Pak Menteri Pertanian Pak Syahrul Yassin Limpo pada tahap penyelidikan. Di tahap penyidikan belum ada surat kuasa dari Pak Mentan. Itu kita clearkan dulu ya. Karena yang dipanggil 3 orang yang mendapatkan surat kuasa di tahap penyelidikan itu, di antara bertiga itu hanya saya dan Rasa Mala. Jadi Donald Faris tidak masuk dalam surat kuasa tersebut. Saya nggak tahu juga kenapa dipanggil ketiga-tiganya, apa karena kami satu kantor begitu, kita nggak tahu. Kami setiap kali mendampingi klien kami, terutama dalam kaitan dengan proses hukum, kami selalu tegaskan untuk bersikap kooperatif. Itu selalu kami sampaikan, untuk bersikap kooperatif, karena kami tahu betul bagaimana proses penegakan hukum dilakukan. Kami juga dulu pernah ada di sana, jadi tentu kami tidak mungkin memberikan saran-saran yang berbeda daripada prosedur yang kami ketahui, daripada pengetahuan hukum yang kami ketahui. Sehingga sekali lagi sebagai highlights, kami selalu menegaskan pada semua klien kami agar dalam mengikuti proses hukum dilakukan secara kooperatif, secara profesional, secara sesuai dengan prosedural, dan tentu kami juga mendampingi secara profesional. Itu poin pentingnya. Siapa yang menyalahgunakan kepercayaan dari rakyat, program-program yang seharusnya untuk rakyat tetapi dimanipulasi untuk kepentingan diri atau kelompoknya, selalu ada karma pahala politik. Saksi tentunya ada Febri Diansyah, kemudian Rasa Mala, Ritonang, dan juga Donald Faris. Yang ketiganya berprofesi sebagai pengacara, ya, begitu. Itu yang kemudian kami panggil. Jadi bukan statusnya sebagai pengacara seseorang gitu ya, tapi memang pekerjaannya yang kami tahu dalam surat panggilan adalah seorang pengacara. Ini merupakan kebutuhan dari proses penyidikan untuk memperjelas terutama dokumen-dokumen ya yang kami temukan pada proses penggeledahan. Kami perlu konfirmasi kepada para saksi ini ya, termasuk Donald Faris tentu ya. Sekali lagi kapasitasnya bukan sebagai kuasa hukum ataupun advokat ya. Jadi nanti kami akan konfirmasi terkait dengan dokumen-dokumen dimaksud. Kalau kita bicara apa yang dinilai oleh publik, akhirnya kan gini, pemberantasan korupsi itu kan nggak lepas dari framing di publik, karena ini kan politik. Ya dong, memberantas korupsi itu ada kaitan politik, itu politik hukum namanya. Sehingga itu nggak lepas juga dengan keadaan KPK saat ini. Jadi pembenaran apapun yang dilakukan oleh KPK saat ini, sehingga kemudian ada framing, ada pertanyaan, ada mencoba menghilangkan barang bukti, itu semuanya nggak lepas dari kondisi KPK yang saat ini di dalam. Saya rasa soal pemerasan, ya tentu dia harus punya kekuasaan. Kekuasaan itu dalam bentuk penyelenggara negara. Siapa saja dia, tentu saja yang tadi sudah disebutkan, misalnya menteri juga dia punya yang namanya jabatan, punya yang namanya fungsi penyelenggaraan negara. Terus kemudian juga pejabat-pejabat yang di bawahnya pun juga punya jabatan, dia punya kewenangan untuk menggunakan kekuasaannya meminta orang lain melakukan perbuatan sesuatu atau menyerahkan sesuatu kepada dirinya. Jadi memang kalau siapa tersangkanya tentu kita lagi-lagi masih harus menunggu, dan saya rasa semua jabatan punya potensi yang sama. Tapi lagi-lagi kita harus melihat dengan jernih begitu siapa yang kemudian nanti akan diumumkan dari KPK ditetapkan sebagai tersangka.
Peneliti anti korupsi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk tidak tebang pilih dalam mengusut kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Namun KPK memastikan proses penyidikan yang dilakukan murni proses penegakan hukum. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Ali Fikri, membantah kecurigaan bahwa penyidikan dugaan kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian memuat unsur politik. Kami mempertanggungjawabkan seluruh proses penyidikan yang KPK lakukan. Kami pastikan bahwa ini adalah murni proses penegakan hukum, ungkap Ali Fikri kepada awak media di Gedung KPK, Jakarta, Jumat 29 September. Demikian dikatakan Ali, sementara KPK melakukan penggeledahan rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL di Kebayoran Baru, Jakarta Pusat dari Kamis 28 bulan 9 petang hingga Jumat siang. Kecurigaan adanya politisasi dalam penanganan kasus dugaan korupsi ini muncul karena latar belakang Menteri SYL sebagai politikus Partai Nasional Demokrat. Partai yang dipimpin Surya Paloh itu adalah anggota koalisi perubahan yang secara luas dipandang sebagai oposisi rezim yang berkuasa dalam Pilpres 2024 mendatang. Tuduhan adanya politisasi dalam penanganan kasus korupsi juga muncul ketika mantan Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate, juga dari Nasdem, dijadikan tersangka kasus korupsi oleh Kejaksaan Agung pada bulan Mei lalu. Seorang peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi berpendapat KPK perlu merespon prasangka publik tentang politisasi dengan membuktikan bahwa lembaga tersebut tidak tebang pilih dalam mengusut kasus korupsi. Menurut juru bicara KPK Ali Fikri, dalam penggeledahan di rumah dinas SYL, tim penyidik juga menemukan sejumlah dokumen dan catatan keuangan yang kini tengah didalami oleh KPK. KPK juga menemukan sejumlah senjata api, imbuh Fikri. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian daerah, tentunya terkait dengan temuan dalam proses geledah yang dimaksud, kata Ali seperti dikutip Detikcom. SYL tidak sedang berada di Indonesia ketika rumah dinasnya digeledah. Dia dikabarkan masih berada di Roma, Italia, melakukan pertemuan bilateral dengan Direktur Jenderal FAO Q Dong-yu. Peneliti anti korupsi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk tidak tebang pilih dalam mengusut kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Namun KPK memastikan proses penyidikan yang dilakukan murni proses penegakan hukum. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Ali Fikri, membantah kecurigaan bahwa penyidikan dugaan kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian memuat unsur politik. Kami mempertanggungjawabkan seluruh proses penyidikan yang KPK lakukan. Kami pastikan bahwa ini adalah murni proses penegakan hukum, ungkap Ali Fikri kepada awak media di Gedung KPK, Jakarta, Jumat 29 September. Demikian dikatakan Ali, sementara KPK melakukan penggeledahan rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL di Kebayoran Baru, Jakarta Pusat dari Kamis 28 bulan 9 petang hingga Jumat siang. Kecurigaan adanya politisasi dalam penanganan kasus dugaan korupsi ini muncul karena latar belakang Menteri SYL sebagai politikus Partai Nasional Demokrat. Partai yang dipimpin Surya Paloh itu adalah anggota koalisi perubahan yang secara luas dipandang sebagai oposisi rezim yang berkuasa dalam Pilpres 2024 mendatang.